将你杀。如果你是聪明人，就我不敢杀你。天虎丹师，你来的正好。影子，你受青红丹师，我就住在九星楼。苏公子，茉莉小快，有人赶上了，走。不知道今日那小丹师兄。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Kebetulan di part hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian dia menyinggung Master Alchemist yang terkenal kuat karena sudah menghajar muridnya guys. Wah, kena masalah ini mah. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Pei Tian mengajak tetua IT untuk bekerja sama. Jadi dia akan memberikan resep cairan raw es yang sangat legendaris. Tetapi tetua IT harus sepakat akan melindungi keluarga Su. Soalnya sebentar lagi dia akan pergi ke tempat yang cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama guys. Jelas mendengar itu tetua IT auto setuju. Setelah itu Pei Tian memberikan resep cairan roh es kepada dirinya. Tidak lupa dia mengingatkan kepada tetua IT agar terus menjaga resep ini dan jangan pernah disebarluaskan. Karena merasa bosan, Pei Tian mengajak Molly untuk berjalan-jalan di kota. Kota Molly ini sungguh bagus guys, tapi tiba-tiba muncul dua orang misterius yang menghadang mereka. Kedua orang ini menyuruh Pei Tian dan Molly untuk bersujud kalau pengen lewat. Wah, minta dibantai habis nih. So, maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Pei Tian menasihati dia untuk jangan bertindak sembarangan jika tidak ingin babak belur. Tapi sang wanita berandal tidak peduli, tetap tidak terima Pei Tian sudah menyerang temannya sebelumnya. Alhasil dia langsung menyerang Pei Tian dengan melesatkan pedangnya. Dengan mudahnya Lord kita menghancurkan pedang itu guys. Tidak mau kalah, Pei Tian melancarkan teknik ular es gyok dan melancarkan serangan. Sang wanita tentu kewalahan ketika bertahan, tetapi tentu dia merasa kecapean setelah menahan serangan Pei Tian yang begitu kuat. Pada akhirnya dirinya berhasil menahan serangan itu dan menciptakan ledakan super besar. Gak cuma itu, Pei Tian melesat ke belakang, menjatuhkannya dan ingin menghabisinya. Tapi tiba-tiba muncullah ribuan pedang yang melesat menyerang ke arah Pei Tian. 想走可以，将你杀。如果你是聪明人， Untungnya dengan cepat Lord kita menyadari itu dan menghindari. Yang ternyata guys, teknik dari ribuan pedang tadi itu berasal dari teman sang wanita. Karena tidak mau menyerang, dia pun kembali melesatkan ribuan pedang ke arah Pei Tian. Mau tidak mau, Lord kita Pei Tian menggunakan pedang legendarisnya. Dia segera menghancurkan teknik ribuan pedang itu cuma pakai satu tebasan guys. Ditambah lagi itu menciptakan ledakan super besar hingga membuat lawannya terhempas. Tidak lupa Pei Tian meledek, membuat keduanya menjadi semakin kesal. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang tetua wanita yang muncul untuk menghentikan mereka berdua. Orang-orang di sekitar sana yang menyaksikannya auto terkejut dong. Yang ternyata tetua itu adalah seorang Master Alchemist Qing Hong. Ditambah tetua ini adalah guru dari mereka berdua guys. Tentu sang Master Qing Hong khawatir melihat muridnya yang wanita bernama Yingzi dia terluka. Tidak melewatkan kesempatan, sang murid yang laki-laki mengadu kalau Pei Tian sudah menyerang mereka berdua duluan. Jelas merasa difitnah, Pei Tian semakin kesal. Dia langsung memadatkan kekuatannya dan menyerangnya lagi dengan menggunakan tebasan pedang. Yingzi maju membentuk sebuah pelindung dalam menahan serangan itu. Gak sampai situ, Pei Tian kembali melesatkan tebasan pedang yang kedua guys. Membuat pelindung Yingzi auto hancur dan dia terhempas bersama dengan temannya. Melihat kedua muridnya yang terluka parah, tentu Master Alchemist Qing Hong itu murka. Dia menegaskan tidak akan mengampuni Pei Tian apapun yang terjadi. 我不敢杀你，天虎丹师，你来的正好。
样子你受 Pei Tian membalas, kalau mereka berdualah yang sudah menyinggungnya duluan. Jadi itulah alasannya kenapa dia sampai menyerang mereka. Namun apa yang terjadi? Tak lama dari itu, ada seorang pak tua yang mengendarai transportasi menara Jingxiu itu muncul di tengah mereka, guys. Dia menjelaskan kalau Pei Tian merupakan tamu kehormatan menara Jiuxing. Nah lo, sehingga dia meminta alkemi Qing Hong untuk melepaskannya. Tapi alkemi Qing Hong tidak peduli. Walaupun dia menjadi tamu kehormatan berada di naungan menara Jiuxing semuanya akan dia habisi. Sang pak tua yang tersinggung auto mengeluarkan kekuatannya, guys, bertekad untuk bertarung. Jelas merasakan kekuatan itu, Pei Tian terkejut dan kuat sekali. Yang berarti pak tua ini tidak lebih lemah daripada sang master alkemi Qing Hong. 青红丹师， Molly merasa tidak aman mengajak Pei Tian agar segera pergi aja ke Manara. Alhasil Pei Tian menyetujuinya. Dia menegaskan kepada Master Alchemist Qing Hong kalau dendam ini akan dia balaskan nanti. Maka dia bisa pergi menemuinya ke Menara Jiuxing lantai 9. Lalu dia pun bergegas pergi, guys. Sang Master Alchemist tentu sedikit terkejut mengetahui Pei Tian yang berada di lantai 9. Singkat cerita, Pei Tian sudah kembali ke Menara Jiuxing dan dia langsung disambut oleh Tetua Agung yang sudah mendengar kalau Pei Tian sempat memiliki konflik masalah dengan alkemi Qing Hong. Yes, Pei Tian membenarkan hal itu. Tetua Agung menawarkan diri untuk memperingatkan mereka supaya tidak berani macam-macam. Tapi Pei Tian menolak, soalnya dia tidak enak kalau merepotkan sang Tetua Agung. Karena udah gak ada urusan, Pei Tian bergegas masuk dan naik ke lantai 9. Nah, beda sama Tetua Agung, guys. Dia langsung menemui seorang misterius yang ada di Menara Jiuxing, yang ternyata dia adalah pemilik dari menara ini. Tujuan sang Tetua Agung menemuinya karena dia penasaran, guys. Sebenarnya apa asal-usul dari Pei Tian ini? Sang pemilik menara menjelaskan, kemungkinan Pei Tian ini sama seperti dia. Tentu mendengar itu membuat dirinya terkejut bukan main dong. Singkat cerita, beberapa hari sudah dilewati. Selama ini Pei Tian hanya sibuk berkultivasi meningkatkan kekuatannya di lantai 9. Gak lama dari itu, Tetua IT dan Molly pun muncul menghampirinya. Mereka memanggil Pei Tian karena sebentar lagi kompetisi alkemis terbesar itu bakalan segera dimulai. Mendengar itu, Pei Tian pun bergegas bangun dan pergi. Di sisi lain, tepatnya di tempat kompetisi berlangsung, ternyata sudah ada banyak orang yang datang dan pengen menonton kompetisi itu. Gak lama dari itu, Pei Tian dan teman-temannya sudah sampai diantar oleh Pak Tua Menara Jiuxing. Ketika mereka masuk, sudah ada banyak orang-orang yang bersiap untuk mengikuti kompetisi. Molly sangat senang, guys, tempatnya bagus sekali. Di kursi penonton juga ada si Sui Qi, tapi dia tidak berani memanggil Pei Tian. Gak cuma Sui Qi, ada juga Nona Mo Fei beserta muridnya. Tetua IT menasihati Pei Tian dan Molly agar berhati-hati sama mereka, guys, karena sebelumnya sudah sempat memiliki dendam kan, hehe. 苏公子，茉莉小姐， 快，有赶上了，走。 Karena sebentar lagi kompetisi akan dimulai, Tetua IT dan tetua lainnya langsung bergegas pergi ke kursi penonton. Tidak lama dari itu, muncullah seorang tetua yang menjadi juri mengeluarkan sebuah harta dari dalam tas. Harta itu mulai membesar menutupi semua bagian arena yang ada di sana. Setelah harta itu diaktifkan, murid-murid yang berada di dalam arena langsung memancarkan sebuah cahaya. Tentu Molly bingung, tapi Pei Tian tenangkan dia karena ini cuma bagian dari tes, guys. Ternyata murid-murid yang memancarkan cahaya putih itu langsung disuruh keluar karena dianggap tidak memenuhi aturan. Gak lama dari itu, di sebelah tetua juri muncullah si Master Alchemist Qing Hong, yang ternyata dia menjadi juri juga, guys. Waduh,
Ini bencana bagi Lord kita nih. Hahaha. 不知道今日是为什么。 Tentu saat melihat sosok Pei Tian, dia kembali emosi, tidak bakal melupakan kejadian kemarin. Setelah ujian pertama selesai, sang tetua juri mengumumkan ujian kedua, yaitu setiap murid harus melewati formasi api yang sudah disediakan. Tanpa basa-basi, tetua memadatkan kekuatannya membentuk formasi api tepat di tengah arena. Alhasil, seluruh bagian arena itu terbakar oleh api, membuat semua murid termasuk si Molly panik guys. Pei Tian menenangkan mereka, mengajaknya agar keluar dari formasi ini. Wah, ini ujian kedua heboh sekali ya. Tapi pastinya sama Lord kita ya gampang lah, hehehe. Santai saja. Tapi apa rencana dari Master Ching Hong ya guys ya? Nah itu tuh, itu yang bikin memang kepo nih. Oke, kita lihat di bagian spoiler apakah rencana dari Master Alchemist Ching Hong yang sangat jahat. So, buat part 81 nanti yang mendatang, kita semua akan melihat nih. Nanti si Pei Tian akan berhasil lolos dan masuk ke babak ketiga. Kali ini ujiannya, Pei Tian diharuskan menyempurnakan sebuah ramuan. Jelas, ketika melihat resepnya, Pei Tian langsung tahu akan ramuan itu. Tapi ketika dia melihat bahan-bahannya, tentu dia sedikit terkejut. Ternyata ada beberapa bahan yang sudah hancur. Yes, benar, itu adalah perbuatan dari Master Alchemist Ching Hong. Hahaha, udah ketebak nih guys. Apakah Lord kita bisa lolos dengan bahan-bahan yang hancur itu? Atau dia bakal gagal nih? Kita tunggu lagi di part 81 Supreme Alchemy atau Tantau Zhezun di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.